Hello, welcome to my channel. Di video saya ini, saya akan membahas mengenai topik dan kerangka karangan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih topik itu apa? Jadi, secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang berarti tempat. Dari itu, kita dapat mendefinisikan bahwa topik adalah suatu pembicaraan atau permasalahan yang telah ditentukan dan dibatasi. Itu dia definisi dari topik. Nah, kita dapat sumber topik ini dari mana sih? Gimana caranya kita dapat menentukan sumber topik? Nah, untuk menentukan sumber topik, kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman kerja atau profesi, pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima, pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh, masalah pribadi. Yang kedelapan, kilasan biografi. Kesembilan, kejadian khusus. Dan yang kesepuluh, minat khalayak. Adapun batas pembuatan topik, menurut Sabati Akhadia, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk pengembangan ilmu dan profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Dan yang kelima, topik yang dibahas tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Adapun kriteria topik yang baik, yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Yang kedua, menarik minat pembaca. Yang ketiga, sesuai dengan keinginan Anda. Jadi topik yang Anda bahas ini harus sesuai dengan keinginan Anda. Yang keempat, dibatasi ruang lingkupnya. Dan yang kelima, ditunjang dengan referensi lain. Adapun cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya. Yang pertama, menurut tempat. Yang kedua, menurut waktu atau periode atau zaman. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Yang keempat, menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Yang kelima, menurut aspek khusus umum. Yang keenam, menurut aspek material dan objek formal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka karangan. Ada yang tahu nggak sih apa itu kerangka karangan? Jadi, kerangka karangan merupakan rencana teratur tentang pembagian dan penyusun gagasan. Adapun fungsi kerangka karangan yaitu mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka ini mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Kerangka dapat membantu penulis dalam menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan si penulis ini dapat membedakan mana ide-ide utama dan mana ide-ide tambahan. Mengapa kita harus membuat kerangka karangan? Yang pertama, untuk mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua, memberi fokus dan arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya, juga menata detail karangannya. Adapun pola penyusunan kerangka karangan terdiri dari 1. Pola alamiah. 2. Pola logis. Pola alamiah ini mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Jadi, pola alamiah ini terdiri dari urutan ruang dan urutan waktu. Yang kedua, pola logis. Pola logis ini memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan berhubungan dengan sudut pandang. Adapun urutan dari pola logis terdiri dari urutan klimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, dan urutan umum khusus. Sekian pembahasan mengenai topik dan kerangka karangan. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan mengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!